Sekolah apapun akan menjadi favorit apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Ariati di channel Motivasi. Saat ini kita akan membahas tentang pendidikan, yaitu tentang sekolah favorit. Bagaimana sekolah itu bisa dikatakan favorit? Banyak orang mencari sekolah yang favorit, menganggap bahwa lulusan sekolah favorit akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak hal yang sudah berubah, terutama dengan adanya pandemi virus corona ini. Lulusan sekolah favorit belum tentu mendapatkan pekerjaan karena memang jumlah pekerjaan yang sekarang itu lebih sedikit dibandingkan dengan keadaan yang dulu, dan orang-orang yang menjadi karyawan ini bisa dikalahkan oleh orang-orang yang berusaha menjadi pebisnis di kehidupan yang sesungguhnya. Jadi yang dulu kita anggap penting, yang ada hubungannya dengan sekolah favorit, menjadi tidak sepenting sekarang, yaitu guru yang favorit. Karena sekolah yang katanya favorit tetapi tidak didukung oleh guru-guru, atau sebuah universitas yang favorit tetapi tidak didukung oleh fakultas, dosen, atau TU yang favorit, tidak akan menjadi favorit. Jadi poin yang pertama adalah sekolah apapun akan menjadi favorit apabila gurunya guru favorit. Jadi semua sekolah akan menjadi sekolah yang favorit apabila gurunya adalah guru yang favorit. Nah, setelah pembahasan dari poin yang pertama ini, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang guru yang favorit. Mohon maaf, posisinya ganti karena tadi saya makan snack dulu karena lapar. Jadi kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah seorang guru yang favorit, pertama kali dia bertemu dengan murid-muridnya, dia tidak berfokus pada mengajar, tetapi berfokus menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Di dalam kelas bukan cukup cerdasnya guru, bukan cukup baiknya attention span atau perhatian para murid terhadap guru, tetapi persahabatan antara murid dan guru. Seorang guru yang dilihat kejam, yang dianggap kejam oleh murid-muridnya, mungkin didengarkan, tetapi dia didengarkan dengan penuh kekesalan, dengan penolakan. Jadi dia didengarkan dengan kebencian oleh murid-muridnya. Kalau seorang guru itu disebut killer, berapa banyak yang mencintainya? Banyak orang, banyak murid itu dia hanya ingin segera lulus agar tidak lagi melihat gurunya yang killer. Banyak murid itu ingin segera lulus agar dia segera bisa pamer dengan guru killernya tersebut, segera dipameri kesuksesannya kepada guru yang dianggapnya killer tersebut. Karena jangan lupa ya, murid kita itu lebih besar potensial suksesnya dibandingkan kita. Mengapa demikian? Karena dia belajar lebih banyak daripada kita.
Misalnya di sekolah saya hanya mengajar dua mata pelajaran, yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam, dan Science Club. Jadi ketika dia belajar dengan saya, dia hanya memperoleh ilmu 2/14 atau 1/7, karena dia belajar sebanyak 14 mata pelajaran, sedangkan saya hanya mengajarkan 2 mata pelajaran. Jadi dari situ saja potensi murid kita lebih besar daripada kita. Potensi mereka lebih besar sehingga mereka mampu mengalahkan guru-gurunya. Jadi pertama kali seorang guru yang profesional, dia tidak berfokus pada mengajar, akan tetapi berfokus pada hubungan baik antara murid dan guru atau persahabatan antara murid dan guru, pada baiknya perasaan, pada dekatnya pribadi antara murid dan guru. Poin yang ketiga, seorang guru yang favorit itu adalah orang-orang yang tidak lupa untuk bergembira. Saya masih ingat ketika sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu ketika kuliah di Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UNY, di Universitas Negeri Yogyakarta, ada salah satu dosen saya. Beliau adalah Dr. Andes Alesius Marianto, Magister Pendidikan. Beliau adalah seorang dosen fisika. Saat itu saya dan teman-teman sedang mempelajari hukum-hukum fisika, misalnya hukum Pascal, hukum gerak Newton, hukum Archimedes, dan lain-lain. Dosen tersebut mengingatkan kami agar tidak terlalu tegang, yaitu dengan berkata, "Bapak Ibu, jangan lupa bahagia ya." Karena kami mahasiswa adalah para guru, maka beliau menyebut atau memanggil kami dengan Bapak Ibu. Nah, saat itu kami yang sedang menghitung dengan rumus-rumus tersebut sedang pusing, jadinya ketawa lagi, jadi bersemangat lagi dalam menghadapi kuliah di universitas tersebut. Pernah dengar pertanyaan dengan "Why so serious?" Mengapa demikian serius? Itu adalah pertanyaan kepada orang yang mudah marah, yang mudah bersedih, atau mudah tersinggung, sehingga tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Nah, guru yang favorit itu tidak lupa bergembira. Artinya apa? Artinya walaupun dirinya sedang bersedih, tetapi dia tetap bisa mengembirakan dirinya sendiri dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Bagaimana seorang guru atau siapapun berpengaruh kepada orang lain kalau dia sendiri meneladankan kesedihan? Betul, kita berhak untuk bersedih, tetapi kesedihan itu menunjukkan kelemahan. Loh, kita kan alamiah kalau bersedih, betul sekali, tetapi kelemahannya adalah kecenderungan kita untuk menghibur kesedihan lebih besar daripada keperluan kita untuk menjadi pribadi berbahagia yang mempengaruhkan kegembiraan kepada sesama. Nah, kalau kita guru, saya tahu guru punya kesedihannya masing-masing, punya kemarahan, punya kekhawatiran. Tetapi
dia juga punya kepentingan untuk meneladankan kekuatan jiwa. Kalau kesedihan itu menunjukkan kelemahan, maka kegembiraan menunjukkan kekuatan. Karena kita semua pasti punya banyak alasan untuk bersedih. Tetapi pribadi yang kuat memilih untuk bergembira. Berarti orang yang bergembira itu bukan orang yang tidak sedih loh ya. Orang yang bergembira itu adalah orang yang bisa menggembirakan dirinya sendiri walaupun dia sedang sedih. Poin yang keempat, seorang guru yang favorit adalah guru-guru yang sederhana, yang tidak super cerdas, yang belum tentu menguasai ilmunya dengan piawai, tetapi yang fasih di dalam menangani hubungan baik, hubungan antara dirinya dengan muridnya atau orang lain. Itu sebabnya salah satu training yang penting bagi guru adalah training interpersonal atau hubungan antar pribadi. Jadi seorang guru itu mengerti bahwa proses mengerti atau proses menyerap atau memahami suatu pelajaran itu tidak mudah. Pegang dasarnya itu dulu, lalu pengertian berikutnya. Itu sebabnya guru-guru yang baik tidak berasal dari murid yang pandai. Seorang murid yang tidak pandai tidak mudah menyerap pelajaran. Jika ia dewasa dan memilih menjadi guru, akan menjadi guru yang baik. Jadi, guru yang waktu menjadi murid adalah murid yang bermasalah. Ketika dia menjadi guru, dia akan menjadi seorang guru yang sangat dicintai muridnya. Kenapa? Karena dia menghayati proses mengerti. Dia tahu bahwa itu tidak mudah. Guru-guru yang paling buruk di dalam sejarah kita adalah guru-guru yang sangat pandai, yang super cerdas. Dan kalau kita tidak memahami pelajaran dengan baik, dia akan berkata, "Masa gini aja nggak ngerti?" Guru yang buruk itu merendahkan muridnya, dan mereka menyombongi orang-orang atau murid-murid yang sulit mengerti, yang tidak sepandai dirinya. Tapi guru-guru yang anggun, yang elegan, dulunya adalah murid yang sulit mengerti. Lalu dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dia menuntun muridnya untuk melalui proses mengerti. Guru-guru yang cerdas, yang sangat pandai, yang dengan mudah menyerap pelajaran, telah berlaku aniaya dan semena-mena kepada muridnya, karena tidak semua muridnya sama pintarnya dengan dirinya. Dan apakah itu kecerdasan yang disombongkan atas kelebihan kita daripada orang lain? Padahal kita tidak disukai oleh Tuhan karena kelebihan yang kita punyai digunakan untuk merendahkan orang lain. Poin yang kelima, guru yang favorit itu terkenal. Jadi, kalau ingin menjadi guru yang favorit, dia sudah dikenal oleh banyak orang di luar kelasnya. Berarti seorang guru yang favorit itu tidak boleh hanya menjadi jago kelas. Berarti guru yang favorit itu terkenal atau tenar. Orang yang terkenal itu mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, sebelum dia datang atau sebelum orangnya datang, maka namanya sudah datang duluan. Jadi guru yang dikenal luas, yang tenar,
yang terkenal itu sebelum dia datang, namanya sudah datang duluan, sehingga murid-muridnya akan bersiap untuk menyambutnya. Jadi muridnya sudah siap-siap menyambut kedatangan gurunya. Jadi ketika Bu Ulfa, Bu Dia, Bu Heni atau Pak Amir akan datang ke sekolah, mereka sudah menunggu. Kenapa? Karena namanya sudah datang sebelum orangnya benar-benar datang ke sekolah. Keuntungan yang kedua, waktu gurunya datang, gurunya dirayakan. Jadi orang-orang yang terkenal atau dikenal luas itu kalau datang dirayakan. Apa perasaan para muridnya kalau gurunya dirayakannya? Selamat datang Ibu Heni, selamat datang Ibu Dia. Jadi apapun yang dikatakan oleh Ibu Heni atau Ibu Dia itu akan dimuliakannya. Orang tua yang tidak didengarkan nasihatnya, maka dia adalah orang tua yang tidak dimuliakan oleh anak-anaknya. Satu, salah anaknya. Yang kedua, salah orang tuanya. Guru juga begitu. Kalau ada guru yang tidak didengarkan oleh muridnya, berarti muridnya juga salah. Harusnya murid tahu bahwa murid harus sukses di masa depan berdasarkan apapun yang dipelajarinya dari orang itu, dari guru itu. Suka ataupun tidak suka, dari ilmu pengajaran saya serap dari guru-guru yang tidak semuanya saya sukai. Dulu pernah dosen saya itu menolak tugas saya karena saya terlambat mengerjakan tugas, karena saya lupa kalau ada tugas dari beliau, sehingga saya mengerjakan tugas beliau itu tidak di rumah tapi di kampus. Nah, saya saat itu dulu ya, bukan sekarang, dulu benci sama beliau. Banyak dari ilmu pengajaran saya serap dari guru-guru yang tidak semuanya saya sukai. Karena kita tahu sebagai murid, ilmu lebih penting daripada orangnya. Ilmu lebih penting daripada gurunya. Saya dulu pernah punya dosen yang menolak tugas saya karena saya lupa mengerjakan tugas beliau, sehingga saya terlambat mengumpulkan tugas. Ilmu lebih penting daripada orangnya. Ilmu lebih penting daripada gurunya. Terus, mengapa gurunya harus guru favorit yang tidak mementingkan pelajaran tetapi hubungan baik? Ya, karena kita sebagai murid tahu bahwa ilmu lebih penting daripada orangnya, ilmu lebih penting daripada gurunya, lebih penting daripada perasaan saya kepada beliau. Tetapi kalau dia bisa menjadi guru yang ramah kepada kita, kepada muridnya, guru yang membuat kita bisa menyayanginya, maka ilmu yang saya terima akan menjadi semakin besar. Kenapa? Karena ilmu yang diterima dengan penuh kebencian, seandainya saja ada seorang murid yang benci dengan gurunya, maka ilmu yang diserapnya tetap berguna. Tetapi kalau dia mencintai gurunya, ilmu yang diserapnya berkembang dengan inspirasi karena kecintaannya kepada gurunya.
Jadi indah sekali ya. Poin yang keenam, guru favorit itu kepribadiannya menarik. Teacher is the gate to the riches of the world. Guru adalah gerbang menuju kekayaan dunia, kekayaan ilmu, kekayaan kebijakan, termasuk kekayaan finansial. Sebagai guru, dia harus tahu bahwa you are the soul, not the soul. Jadi, pelajaran Anda tidak lebih penting daripada Anda. Jangan mengajarkan sesuatu yang menarik dengan menjadi pribadi yang tidak menarik. Misalnya, pribadi atau guru yang suka merendahkan, suka mencubit, suka mengancam, atau membanding-bandingkan. Ada toh orang tua yang suka membandingkan anaknya. Misalnya dengan berkata, "Tuh lihat tetangga kita, dia miskin, makan lebih sedikit dari kamu, dia mainannya nggak secanggih punya kamu, tapi dia belajar lebih baik daripada kamu. Kenapa kamu tidak bisa seperti itu?" Pernah dengar seperti itu? Lalu anaknya akan jawab, "Ambil aja anak itu." Itu yang contoh yang tidak baik. Jadi jangan menjadi pribadi yang tidak menarik. Misalnya melabeli anak didik kita atau murid-murid kita dengan label anak bodoh atau murid bodoh atau stupid, karena dia tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Jadi kita tidak boleh merendahkan atau sombong karena anak tersebut sulit mengerti pelajaran. Orang yang hebat itu bukanlah orang yang membanggakan diri karena dia mengajar, tetapi karena dia pandai memuridkan diri. Jadi, kalau begitu, the first duty of the teacher, tugas pertama dari seorang guru adalah menjadikannya pribadi yang menarik. Jadi, you are the soul, not the soul. Kita ya, sebagai guru itu lebih penting kitanya. Jadi, bukan pelajarannya. Jadi, lihatlah diri Anda, buatlah orang lain tertarik melalui Anda menuju dunia. Misalnya dengan mengucapkan salam, "Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat pagi cantik. Wah, rajin sekali, sudah pagi-pagi sudah berangkat, looking good," dan lain-lain. Nah, kalau gurunya seperti itu, guru bisa menyambut anak-anak atau muridnya dengan antusias, maka anak-anak akan menunggu gurunya. Poin yang ketujuh, murid itu lebih suka dihibur daripada dididik. People would rather be entertained than educated. Orang lebih suka dihibur daripada dididik. Berarti guru yang paling mendidik adalah yang menghibur. Nah, yang tidak boleh adalah yang terlalu menghibur sehingga lupa mendidik. Iya toh? Jadi, kalau kita tahu bahwa murid itu lebih suka dihibur daripada dididik, maka jadilah guru yang menghibur. Berarti apa? Jangan bawa kesedihan ke kelas.
saya tahu guru itu banyak problemnya. Kita tidak semudah dulu diangkat menjadi pegawai negeri karena banyak persyaratan, karena usia kita tidak lagi muda. Kemudian sulit menjadi guru profesional karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Kemudian tidak semua orang bisa memenuhi syarat tersebut atau yang lain-lain. Tetapi rezeki kita itu adalah urusan langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pemilik waktu dan pemilik kekayaan yang tanpa batas, maka Beliau akan tahu. Beliau pasti tahu apa yang menjadi keinginan kita. Kita ingin ini, ingin itu, butuh ini, butuh itu. Kemudian kita akan dijadikan apa di masa depan. Tuhan pasti tahu. Maka Anda, kita akan dilengkapi. Yang penting sekarang kita ikhlas menjadi guru yang menggembirakan murid. Terus nanti ada yang tanya begini, Bu Heni, tapi saya sendiri sedang sedih. Bagaimana mungkin saya menggembirakan murid-murid saya? Mohon diingat ya, bahwa orang yang tersenyum melalui wajah yang sebetulnya sedih, hati yang sebetulnya menangis, tetapi dia tetap tersenyum, dia menjadi pemandangan yang sangat indah bagi Tuhan. Katanya, doa orang yang terdolimi itu manjur. Ya, termasuk terdolimi oleh kekurangan. Berarti yang dolim itu Tuhan, bukan kita yang sedang dikurangkan, tetapi kita yang merasa, kok aku ya didolimi oleh kekurangan. Ya, gak apa-apa rasakan begitu. Lalu berdoalah, Tuhanku, aku banyak kekurangan. Sebagai guru, aku harus tampil dengan pakaian yang baik, dengan kelengkapan yang baik. Tapi kan rezekiku sangat terbatas. Aku tahu ini bukan kezalimanmu, tapi kok rasanya aku sangat tertekan ya Tuhan. Kan begitu. Saya ingat sekali dulu pada saat awal-awal menjadi guru, ketika rezeki sedang terbatas, rezeki sedang tidak baik, saya hanya punya satu sepatu yang tidak bisa digolongkan mahal, dan karena hanya punya satu dan saya tidak boleh pakai sendal, maka saya tetap memakai sepatu itu ke sekolah. Setiap 1 atau 2 langkah, saya harus membetulkan perekat yang ada di sepatu saya, karena setiap 1 atau 2 langkah saya berjalan, perekat itu terlepas. Jadi saya harus membetulkan. Jadi kesedihan kita tidak boleh menjadi alasan untuk menyampaikan kesedihan kepada murid-murid. Kemarahan kita juga tidak boleh. Masalah di rumah juga tidak boleh. Kalau istilahnya guru itu digugu lan ditiru, didengarkan, dianut, dan ditiru, maka berhati-hatilah. Oke, derita kita sebagai guru, kemarahan kita,
kesedihan kita atau masalah keluarga adalah urusan pribadi kita. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita menjadi guru yang amanah terhadap pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah mengajak mereka bersemangat menyiapkan masa depan. Poin yang ke-8, guru yang favorit itu akan menjadikan organisasinya lebih disukai, akan menjadikan sekolahnya lebih disukai. Ini bukan konsep di pengajaran, tetapi konsep di ilmu pelayanan. Jadi, orang yang pertama kali kita temui di sebuah organisasi itu, dia mewakili keseluruhan dari organisasi tersebut. Itu terjadi karena ada istilah personifikasi. Jadi kita menyukai suatu lembaga atau tidak menyukai karena kita menganggap bahwa lembaga itu punya karakter atau sifat tertentu. Jadi misalnya orang yang pertama kali kita temui di hotel adalah hotel itu. Kemudian orang yang pertama kali kita temui di sekolah adalah sekolahan itu. Kemudian orang yang pertama kali kita temui di sebuah universitas, maka dia mewakili keseluruhan universitas tersebut. Contohnya saja ketika kita mau parkir di hotel tertentu, tukang parkirnya bilang, "Bu, jangan parkir di sini. Ini untuk orang penting." Kita jadi tersinggung kan? Jadi karena kita tersinggung dengan satpam hotel tersebut, maka kita akan berpendapat buruk tentang hotel itu, sehingga kita nggak jadi nginap atau sekedar refreshing di hotel tersebut. Lah, juga begitu. Ketika ada penerimaan murid, ada orang tua yang mengantarkan anaknya, kemudian bertemu dengan satu guru. Guru itu mengatakan hal-hal atau melakukan hal-hal yang tidak elegan, sehingga orang tuanya bilang apa? "Jangan sekolah di sini." Kenapa? Gurunya nggak elegan. Saya dulu juga pernah seperti itu ketika datang ke sebuah sekolah, kemudian ibu kepala sekolahnya galak, marah-marah, maunya hanya didengarkan, tapi beliau tidak mau mendengarkan. Jadi saya nggak jadi menyekolahkan anak ke sekolah tersebut. Jadi karena seorang guru tahu bahwa dia mewakili keseluruhan organisasinya, yaitu sekolahnya, maka dia akan menjadi guru yang favorit. Poin yang ke-9, guru yang favorit itu mencintai pekerjaannya. Karena mencintai pekerjaannya, maka seorang guru yang favorit juga akan mencintai pelajaran, mencintai murid, mencintai sekolah, mencintai kepala sekolah, kemudian menteri pendidikan, dan lain-lain, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Seorang guru yang favorit itu sangat mencintai pekerjaannya karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin bisa sukses dengan membenci sesuatu. Jadi kalau kita mau sukses, maka kita harus
mencintai sesuatu itu. Banyak siswa yang bertanya, kenapa ya kok guru matematika itu nggak ngerti kalau kita itu benci matematika. Matematika itu sulit, kemudian bikin kepala pusing, bikin cepat lapar, terus bikin kita tegang. Jadi mana mungkin kita bisa sukses kalau membenci matematika. Kebencian itu sering datang bukan karena sesuatu itu buruk, tetapi karena kita belum mengerti. Kesukaan juga seperti itu. Yang kita sukai itu adalah sesuatu yang baik. Kan sudah ada hukumnya bahwa yang kita sukai belum tentu baik bagi kita, dan yang tidak kita sukai belum tentu tak baik bagi kita. Jadi kebencian atau kesukaan itu sama. Kalimat itu sendiri mengindikasikan bahwa kita itu harus belajar menyukai yang baik bagi kita. Karena kita adalah guru, maka kita seharusnya bisa mencintai pekerjaan kita, yaitu mengajar. Terus nanti ada yang protes, bagaimana bisa saya mencintai pekerjaan saya? Wong murid-murid nggak mau merhatiin saya, terus gajinya sedikit, kemudian kalau murid dikasih kerjaan dia nggak mau ngumpul tugas, kemudian dicuekin oleh murid-muridnya, atau keluhan-keluhan yang lain. Kita itu sulit menyukai atau mencintai sesuatu kalau kita hanya melihat dari sudut pandang ketidaksukaan kita. Tapi kalau kita melihat nilai yang ada di dalam yang kita lakukan, maka kita mengerti bahwa guru itu memiliki peran penting untuk memperbaiki kehidupan suatu negara melalui pendidikan. Jadi, itu sebabnya semua guru adalah orang yang bernilai. Semua guru bernilai. Bahkan kita sebagai guru diberi penghargaan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa oleh bangsa Indonesia. Mohon diingat bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru. Guru adalah pekerjaan profesional. Jadi, tidak sembarang orang bisa menjadi guru. Karena saya mencintai pekerjaan saya masih ingat dulu ketika saya memberikan pelayanan yang lebih daripada yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau sekolah itu dananya terbatas, ya nggak usah ngasih yang mahal-mahal, yang murah aja, nggak usah pakai tinta berwarna atau yang lain. Kan dana sekolah kita terbatas, jadi menyesuaikan gitu, jangan ngasih yang berlebihan. Itu pendapat mereka. Karena saya dulu sudah begitu letih dengan pekerjaan dan saya tidak mau berdebat, maka saat itu saya hanya menghela nafas dan batin. Kenapa ya berbuat baik kok ditentang, berbuat baik kok dilarang? Itu dulu batin saya. Jadi karena
saya sekarang sudah mengerti. Sebetulnya dulu juga sudah mengerti, tapi karena malas berdebat dengan rekan saya, maka saya menjawab dengan suara, jadi tidak batin, adalah orang yang melebihkan akan dilebihkan. Dilebihkan oleh siapa? Tentu oleh yang maha membalas, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita memberikan seadanya, memberikan pelayanan kepada orang lain seadanya, maka kita juga akan diberikan seadanya oleh Tuhan. Dan karena saya tidak mau diberikan seadanya, maka saya mau melebihkan. Syaratnya adalah saya mau melebihkan pelayanan kepada orang lain, kepada murid, kepada guru, kepada sekolah, atau kepada hal-hal dan orang lain. Kemudian contoh yang lain ya, saya membeli peralatan untuk mengajar. Mereka berpendapat bahwa mereka bertanya, kenapa beli alat ini? Kan di sekolah udah ada. Kenapa Bu Heni beli proyektor sendiri? Kan di sekolah sudah ada. Kurang kerjaan banget. Emangnya nggak rugi? Karena saat itu saya sedang tidak ingin berdebat, maka saya hanya menghela nafas, sama seperti yang pertama. Tetapi saya jawab di sini, mengapa tidak? Kenapa tidak boleh begini? Kenapa tidak harus begini? Kenapa saya tidak boleh membeli alat sendiri meskipun sekolah sudah punya? Bukankah itu uang saya, uang pribadi saya? Kan saya nggak minta uangnya ibu. Lalu, mengapa ibu sewot? Karena saya berbuat baik. Orang yang mendapat keuntungan karena yang kita lakukan, kita akan diuntungkan dengan keuntungan yang sama. Maka jangan ragu-ragu melakukan kebaikan. Baik aja. Memang belum tentu langsung dibayar oleh Tuhan, tapi paling tidak kita dijauhkan dari penyakit dan kerugian. Jadi jangan hitung-hitungan. Jangan takut rugi. Kenapa nggak boleh hitung-hitungan? Karena kalau nanti kita dihitung balik oleh Tuhan, kita malah rugi. Karena Tuhan itu memberi rezeki kepada kita tanpa batas. Kemudian contoh yang lain yaitu, saya kan nggak minta Bu Heni beli ini, nggak minta Bu Heni beli itu untuk mengajar. Saat itu saya juga hanya menghela nafas dan tidak mau berdebat, karena hanya orang baik yang bisa mengenali kebaikan kita. Jadi orang yang tidak baik tidak akan bisa mengenali kebaikan kita. Kebaikan yang kita lakukan dianggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, atau mungkin malah lebih parah, yaitu kebaikan yang kita lakukan dianggapnya sebagai keburukan. Masalah ibu tidak mengerti dengan apa yang saya lakukan dahulu, itu tidak apa-apa. Nanti ibu juga kan akan mengerti. Jadi semoga beliau yang dulu berkomentar seperti itu mudah-mudahan sekarang sudah mengerti.
sudah mengerti dengan apa yang saya lakukan untuk kebaikan sekolah kita. Kalau kita mau rezeki kita dilebihkan, mengapa kita tidak mau melebihkan pelayanan kepada orang lain? Jadi, kalau alasannya karena gaji yang kurang, apakah kekurangan itu memberi izin bagi kita untuk memberikan pengurangan kepada orang lain? Jadi, pantas saja kalau rezeki kita dikurangkan, kalau kita tidak mau melebihkan. Semakin Anda mencintai pekerjaan mengajar, semakin Anda meningkatkan kesadaran murid-murid untuk menyiapkan masa depan yang baik, maka Tuhan semakin mencintai Anda. Poin yang ke-10, seorang guru yang favorit itu akan melihat orang lain dengan wajah tersenyum. Jadi ketika saya dan murid, saya melihat murid tersenyum, murid melihat saya juga tersenyum. Jadi saat itu saya melihat dia adalah penyebab kegembiraan bagi saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau saya melihat anak muda yang tersenyum melihat saya dilihatnya sebagai penyebab kegembiraan bagi dia. Begitu pula sebaliknya, dia adalah penyebab kegembiraan bagi saya. Dan hukumnya adalah people like people who like them. Jadi orang akan menyukai orang yang menyukai mereka. Poin yang ke-11 yaitu guru yang favorit itu menunjukkan pengutamaan kepada orang lain. Saya mengutamakan Anda. Dan itu mudah-mudahan cara saya berkomunikasi kepada Anda sejak awal menjadi YouTuber, yaitu sejak sekitar bulan Oktober tahun lalu, tahun 2020. Apa maksud dari pengutamaan tersebut? Saya menjadikan Anda sebagai pusat perhatian. Saya tidak berbagi konsentrasi dengan apapun. Saya berbicara dengan bahasa yang santun, yang penuh hormat. Saya tersenyum, kemudian saya mengangguk. Saya menjaga diksi atau pilihan kata. Saya menggunakan kata-kata dan kalimat yang baik. Kemudian saya menjaga kejelasan bicara saya ini, misalnya antara huruf P dan B, kemudian T, kemudian M dan N, itu saya pastikan beda karena saya mengutamakan Anda. Saya bukan hanya mengutamakan orangnya loh ya, tapi saya juga mengutamakan kegembiraan Anda, mengutamakan rasa hormat Anda kepada diri Anda sendiri. Saya mengutamakan perlunya Anda menyadari bahwa orang yang sependapat dengan Anda itu banyak, termasuk saya. Saya tidak menyebut bahwa diri saya favorit. Saya tidak menyebut bahwa saya adalah guru yang favorit. Tetapi apabila Anda atau siapapun yang Anda kenal, entah itu adik, kakak, kemudian tetangga, atau putra-putri Anda, atau orang lain yang Anda kenal,
yang menginginkan saya sebagai guru Anda, maka silahkan daftarkan diri Anda atau kenalan Anda di SMP Sunan Averus di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti alamat lengkapnya ada di bawah sini, kemudian nomor teleponnya juga ada. Di situ, di sekolah tersebut, saya akan mengajar 2 mata pelajaran, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Sains Club. Itu salah satu ekstrakurikuler. Selain saya, nanti ada Bapak Amril Nurman sebagai kepala sekolah, kemudian ada Ibu Devi dan Ibu Ulfah yang mengajar mapel IPA juga seperti saya. Kemudian ada Ibu Diah yang mengajar bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Reni, ada Pak Amir, ada Pak Arul, Pak Hamid, ada Bu Ika, Bu Widya, kemudian Ibu Afifah, dan lain sebagainya. Nanti bersama saya kita akan membahas tentang banyak hal, misalnya di pelajaran IPA. Yang sederhana itu ketika makanan atau minuman itu dibiarkan lama-lama, apa yang akan terjadi? Yap, betul sekali, dia akan basi atau busuk. Kalau ditutup, apakah tetap busuk atau basi? Sama ya, tetapi prosesnya akan lebih lama daripada yang dibuka atau tanpa tutup. Mengapa di makanan atau minuman itu bisa berubah menjadi basi? Karena ada proses yang namanya reaksi kimia. Karena ada proses yang disebut dengan reaksi kimia. Kenapa kok bisa begitu? Karena di udara ini banyak kuman. Ada jamur, ada mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, virus, debu, dan lain-lain yang sampai ke makanan atau minuman tadi sehingga menyebabkan reaksi kimia dan terjadi pembusukan. Kalau sudah busuk akan mengubah rasa, mengubah warna, tekstur, dan lain sebagainya, sehingga makanan atau minuman itu akan berubah. Terus nanti kalau ada yang nggak percaya, saya nggak percaya Bu, tapi kan buktinya sudah ada bahwa makanan atau minuman itu sudah basi, warna dan rasanya sudah berubah menjadi nggak enak. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Nanti mikroorganismenya bisa kita lihat dengan mikroskop. Misalnya, makanan yang ingin kita teliti adalah nasi yang sudah basi. Di sini, nasinya diambil dengan menggunakan pipet tetes, kemudian diletakkan di gelas benda. Taruh sini nasinya. Kemudian diberi dengan air 1 atau 2 tetes. Kemudian ditutup dengan gelas penutup. Nah, ini keseluruhan disebut preparat atau sediaan. Kemudian diletakkan di meja benda di dalam mikroskop. Dipaskan letaknya. Nah, ini bisa dimajukan atau dimundurkan. Di sini, nah nanti diamati dengan
mikroskop. Nah, ini pakai mikroskop yang saya gunakan adalah mikroskop monokuler, yaitu lensa okulernya cuma satu. Kemudian ini lensa objektif ada 3. Ini bisa diganti-ganti, bisa diputar dengan perbesaran yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini ada yang 4, 40 atau 10 nih. Nah, nanti hasil perbesarannya adalah lensa okuler dikalikan dengan lensa objektif. Misalnya lensa okuler adalah 10 kali, kemudian di sini lensa objektifnya 40, berarti perbesarannya 10 dikali 40, berarti 400 kali lebih besar daripada bendanya. Di sini ada revolver, jadi lensa objektifnya bisa diganti-ganti. Nah, kalau ingin tahu hasilnya, silahkan daftarkan diri Anda atau kenalan Anda, adik atau putra-putri Anda atau saudara Anda di SMP Sunan Averus, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau perbesarannya adalah 400, berarti nanti mikroorganismenya yang terdapat di dalam nasi basi ini adalah dikalikan 400 kali. Jadi mikroorganisme yang dilihat di dalam mikroskop ini nanti 400 kali lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Jadi bisa kelihatan. Kalau dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat kuman atau mikroorganisme yang terdapat di nasi basi. Tetapi kalau kita melihatnya dengan mikroskop atau melalui mikroskop, kita bisa melihatnya dengan jelas. Nah, saat ini kita akan melakukan percobaan sains yang lain, yaitu dengan menggunakan Erlenmeyer 250 ml, kemudian asam cuka, kemudian pengaduk dari plastik, gelas kimia, dan balon. Oh iya, serta ini soda kue atau baking soda, kemudian sendok teh. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah, oh ya lupa, ini ada air ya, air 40 ml. Kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Dimasukkan, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan baking soda atau soda kue sebanyak 1 sendok teh. Ini karena tidak punya corong, corongnya pakai kertas. Masukkan, kemudian diaduk dengan menggunakan pengaduk dari plastik agar larut dengan sempurna. Kemudian dimasukkan asam cukanya sebanyak 1 botol kecil, yaitu volumenya 80 ml. Ini diaduk agar reaksi kimianya cepat. Sekarang kita masih tetap melakukan percobaan yang sama, tetapi bahannya
ditambahkan. Jadi airnya kita gunakan 50 ml. Kita masukkan ke botol bekas sirup. Kemudian kita masukkan baking soda atau soda kue ke dalam botol sebanyak 1 sendok teh. Ditambahkan baking soda 1 sendok makan. Kemudian kita aduk. Agar dia larut sempurna. Kemudian kita masukkan cuka. Langsung kita tutupkan ke sini. Tadi kebuka. Nah, ke sini. Nah, di sini sudah ada reaksinya. Balonnya jadi mengembang. Jadi judul percobaannya adalah balon mengembang sendiri. Tadi berbeda dengan yang pertama. Ini karena reaksi yang digunakan di dalam percobaan lebih sedikit, kemudian yang ini lebih banyak, maka hasilnya juga berbeda. Karena ini sedikit, maka hasilnya juga sedikit. Kemudian yang ini hasilnya lebih banyak, ditunjukkan dengan balon yang mengembang lebih besar daripada yang pertama. Ini lebih kecil. Mengapa bisa terjadi? Kenapa balon bisa mengembang sendiri? Karena cuka atau rumus kimianya CH3COOH adalah senyawa yang bersifat asam. Jadi pH atau potensial hidrogen atau power of hidrogennya itu di bawah 7. Jadi dia bersifat asam, jadi antara 0 sampai 6,9. Kemudian soda kue atau baking soda itu adalah senyawa yang bersifat basa atau alkali. Jadi pH-nya adalah di atas 7 atau lebih besar dari 7. Jadi 7,1 sampai 14. Senyawa asam dan basa jika dicampurkan akan terjadi reaksi kimia. Jadi di sini nanti terjadi atau timbul senyawa baru
yang ada di sini, yaitu gas CO2 yang ada di balon. Jadi ketika soda kue dan cuka direaksikan di dalam botol ini, nanti akan terjadi gas karbon dioksida. Dan karena mulut botolnya ini diberikan balon, maka dia akan mengembangkan balon. Untuk melakukan percobaan ini, jangan lupa menggunakan sarung tangan, karena asam cuka ini sifatnya asam, sehingga apabila terkena kulit akan malah mengalami iritasi atau gatal-gatal kalau kena kulit. Jadi lebih baik adalah kita menggunakan sarung tangan plastik. Nah, tadi kan tangan saya ketumpahan, jadi terlindung kulit kita apabila terkena tumpahan dari larutan kimia tadi. Reaksi kimia di dalam percobaan tadi adalah di sini, ini soda kue atau NaHCO3 dalam bentuk padatan atau solid es, kemudian air cuka, rumus kimianya ini CH3COOH dalam bentuk larutan atau aqueous, jadi gabungan antara air dan asam cuka. Soda kue direaksikan dengan air cuka akan menghasilkan garam. Garamnya berupa CH3COONA dalam bentuk larutan atau aqueous, kemudian ada gas berbentuk gas karbon dioksida atau CO2 yang bisa mengembangkan balon tadi, kemudian ada air juga atau H2O. Ini L artinya liquid. Nah, di sini reaksinya termasuk reaksi endoterm. Jadi energi panas atau kalor itu berpindah dari lingkungan ke sistem di sini. Jadi di sini permukaan botol ini akan terasa lebih dingin daripada sebelum reaksi, karena kalor dari lingkungan luar nih, lingkungan sekitar akan berpindah ke sistem. Jadi di sini permukaannya lebih dingin daripada sebelumnya. Sampailah kita pada kesimpulan dari program ini. Kita sebagai guru, sebagai pribadi yang mempengaruhkan kebaikan, harus berupaya sebanyak mungkin untuk menjadi pribadi yang semakin lama semakin baik. Kita sebagai guru, sebagai pribadi yang mempengaruhkan kebaikan, maka kita harus berupaya sebanyak mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Jadi sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, kenapa menjadi guru itu mulia sekali? Karena Anda itu menyampaikan ilmunya Tuhan. Karena otomatis Anda itu sudah ada hubungan langsung dengan Tuhan. Karena di dalam penugasan Anda sebagai seorang guru, kita itu menyampaikan ilmunya Tuhan. Di dalam agama Islam, ilmu itu dibagi menjadi dua jenis, seperti kita yang terdiri dari jiwa dan raga. Jadi ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain itu wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam, sedangkan yang kedua itu hanya sebagian. Jadi fardu ain tadi berupa ilmu agama. Jadi dia disampaikan Tuhan secara langsung, sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak secara langsung. Jadi diamati dari alam.
Jadi ilmu yang kedua atau fardu kifayah tadi adalah disebut dengan ilmu dunia karena mempelajari dunia semata. Jadi misalnya tentang ilmu kedokteran, kemudian ilmu IPA, kemudian ilmu sastra, komunikasi, sosial, hukum, dan lain-lain. Jadi yang selain ilmu agama. Karena seorang guru itu menyampaikan ilmunya Tuhan, jadi seorang yang mengajar itu sesungguhnya sedang menjadikan Tuhan sebagai gurunya. Tidak ada orang bisa menyampaikan hikmah. Hikmah adalah pengertian yang memperbaiki kehidupan. Hikmah itu kewenangan Tuhan. Seseorang dapat hikmah atau tidak, itu adalah keputusan Tuhan. Guru itu menyampaikan ilmu supaya orang dapat hikmah. Jikalau Anda menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut yang membuat dia menerima pengertian baik dari Tuhan, maka sebetulnya Anda itu adalah tangan Tuhan, dalam tanda kutip ya. Jadi Anda itu perantara Tuhan. Menjadi perantara, menjadi penyentuh hati dan pencerah pikiran. Jadi guru itu seperti selang air yang menyalurkan air. Jadi kalau air itu adalah kemuliaan, maka semua guru itu mulia. Bagaimana dengan ekonomi? Ekonomi yang kurang bukan berarti juga kurang kemuliaan, karena kemuliaan itu hubungannya sedikit sekali dengan ekonomi. Ayah dan ibu saya dulu ekonominya juga sangat sederhana, tetapi bisa meluluskan anaknya, bisa meluluskan saya, sehingga saya bisa menjadi seorang guru dan motivator seperti sekarang ini. Berarti kemuliaan itu bukan hanya di dalam kehidupan kita saja loh ya. Jadi bisa dibayangkan kemuliaan yang diunduh oleh guru-guru saya karena saya menyampaikan kebaikan kepada banyak orang, walaupun saya tidak ingat lagi nama-nama beliau, nama-nama guru saya. Mohon diingat bahwa semua guru menerima kemuliaan dari yang dilakukan oleh murid-muridnya sampai kapanpun secara terus-menerus, meskipun sang guru sudah wafat atau sudah meninggal. Jadi kemuliaan yang dilakukan oleh murid-muridnya akan terus dicatat sebagai amal kebaikan dari seorang guru. Meskipun kita terkadang tidak menyukai guru kita, meskipun pada awal mulanya kita membenci guru kita, misalnya seperti saya yang ditolak tugasnya oleh dosen saya, ilmu dari guru-guru saya itu hidup di dalam diri saya dan di dalam yang saya lakukan. Guru itu orang tua, sahabat, kakak, adik, atau siapapun yang kita ambil pelajarannya. Jadi sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, kalau Anda bukan guru di sekolah, bukan guru di kampus atau di tempat lain, Anda adalah guru bagi keluarga, bagi anak-anak Anda. Kalau Anda belum menikah dan menganggap bahwa Anda bukan guru bagi siapapun, Anda tetap guru bagi diri sendiri. Dan jangan sepelekan kebaikan yang Anda katakan, walaupun
Anda tidak tahu siapa yang mendengarkan, tapi Tuhan telah punya kebiasaan yang indah sekali menggunakan kata-kata sederhana dari orang yang disepelekan untuk menjadi penyebab perubahan besar pada orang lain. Yuk, kita sungguhkan diri untuk menjadi penyampai kegembiraan. Jadilah orang yang disukai. Jadilah orang yang membuat orang menyukai dirinya dan membuat orang menyukai yang dilakukannya. Apabila Anda menjadi favorit bagi siapapun, Anda akan diutamakan dan mereka akan hidup di dalam keutamaan yang Anda pengaruhkan. Terima kasih. Pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga Anda selalu sehat, selalu sukses dunia dan akhirat, selalu beruntung. Kemudian doa-doa Anda segera dijawab oleh Tuhan, dan kita semua bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.